Jika kita memperhatikan alam, ada satu hukum yang tidak pernah ingkar. Musim gugur selalu datang setelah musim panas. Daun-daun yang tadinya hijau dan rimbun, perlahan mengering, rapuh, lalu jatuh ke tanah. Bagi orang awam, musim gugur terlihat seperti kematian. Namun bagi alam, itu adalah ritual penyucian. Pohon melepaskan bagian yang tidak lagi efisien agar energinya bisa disimpan untuk menumbuhkan tunas baru di musim semi nanti. Sama seperti alam, ekonomi pun memiliki musimnya sendiri. Dan saat ini, dunia sedang bersiap menghadapi apa yang ditakuti banyak orang, musim gugur finansial. Banyak orang langsung panik saat mendengar kata krisis finansial. Pikiran kita dipenuhi oleh ketakutan akan kebangkrutan, PHK, dan resesi. Tapi tahukah Anda, seorang ekonom legendaris bernama Joseph Schumpeter pernah memperkenalkan sebuah teori filosofis yang luar biasa, creative destruction atau penghancuran kreatif. Schumpeter mengatakan bahwa krisis bukanlah kecelakaan ekonomi. Krisis adalah mekanisme alami pasar untuk melakukan pembersihan sistemik, menyingkirkan bisnis yang rapuh, menghancurkan monopoli yang tidak efisien, dan memberi ruang bagi inovasi radikal untuk lahir. Hari ini, kita tidak akan berbicara dengan ketakutan. Kita akan membedah data global terkini, melihat kemana arah mata angin ekonomi bergerak, dan yang terpenting, menemukan peluang bisnis yang justru akan meledak saat krisis terjadi. Karena di balik runtuhnya pohon-pohon besar, lantai hutan selalu menyisakan ruang bagi benih-benih baru untuk tumbuh. Namun, sebelum kita menyerang peluang, kita harus berdiri di atas tanah realitas. Kita tidak bisa menggunakan tebakan. Mari kita baca peta ekonomi dunia lewat data resmi yang dirilis baru-baru ini. Laporan terbaru dari World Bank dalam Global Economic Prospects memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat hingga menyentuh angka 2,5%. Penurunan ini dipicu oleh rantai pasok yang terganggu akibat ketegangan geopolitik dan guncangan harga energi yang tak kunjung stabil. Di saat yang sama, laporan dari Dana Moneter Internasional atau IMF melalui World Economic Outlook mencatat bahwa inflasi global masih tertahan di kisaran 4,7%. Apa arti angka-angka ini bagi kita manusia biasa? Artinya adalah daya beli masyarakat sedang tertekan. Uang yang kita pegang nilainya menyusut, sementara biaya hidup merangkak naik. Ini adalah alarm. Tetapi bagi mereka yang jeli, angka-angka ini bukanlah batas akhir, melainkan sebuah kompas yang menunjukkan kemana arah dunia sedang berubah. Disinilah letak paradoks terbesar dalam dunia keuangan. Uang itu tidak pernah lenyap saat krisis terjadi. Uang tidak terbakar menjadi abu. Yang terjadi sebenarnya adalah hukum kekekalan kapital. Uang hanya berpindah tangan. Ketika badai finansial datang, para pemilik modal besar, institusi keuangan, dan investor raksasa akan panik. Mereka akan menarik uang mereka dari sektor-sektor yang dianggap spekulatif atau berisiko tinggi, seperti saham gorengan, proyek properti yang terlalu mahal, atau perusahaan rintisan yang belum menghasilkan keuntungan. Uang raksasa ini kemudian mengalir deras mencari perlindungan ke tempat yang disebut safe haven, tempat bernaung yang aman. Tugas kita sebagai pelaku bisnis atau investor cerdas bukan meratapi hilangnya uang di pasar, melainkan memposisikan diri kita tepat di jalur kemana uang raksasa itu sedang mengalir. Pertanyaannya, bisnis dan sektor apa saja yang justru akan kebanjiran uang dan meledak di tengah krisis kali ini? Berdasarkan analisis siklus dan data makro terkini, ada 3 sektor utama. Pertama, teknologi efisiensi operasional berbasis AI. Menariknya, meskipun pertumbuhan global melambat, data IMF menunjukkan bahwa investasi pada ekosistem teknologi,
khususnya kecerdasan buatan, justru terus menjadi pendorong utama ekonomi. Mengapa? Karena saat krisis, semua korporasi di dunia dipaksa untuk melakukan efisiensi besar-besaran. Mereka ingin memangkas biaya operasional. Bisnis yang menawarkan solusi otomatisasi, perangkat lunak berbasis langganan yang menghemat tenaga kerja, atau agensi yang membantu bisnis bertransisi ke digitalisasi hemat biaya, akan sangat diburu. Kedua, industri substitusi dan fenomena The Lipstick Effect. Dalam sejarah ekonomi, ada sebuah anomali menarik yang disebut The Lipstick Effect. Saat krisis ekonomi parah, penjualan barang-barang mewah seperti mobil sport atau tas desainer bermerek akan anjlok drastis. Namun uniknya, penjualan barang konsumsi kosmetik kecil seperti lipstick justru melonjak. Mengapa secara psikologis ini terjadi? Manusia saat krisis tidak bisa membeli kemewahan besar, jadi mereka mengalihkannya ke kemewahan-kemewahan kecil yang terjangkau sebagai hiburan diri. Dalam konteks saat ini, bisnis makanan minuman dengan konsep affordable, premium, seperti kopi susu berkualitas dengan harga ramah kantong, produk perawatan diri lokal, atau hiburan murah di rumah, justru akan kebanjiran konsumen yang sedang berhemat dari gaya hidup premium lama mereka. Ketiga, jasa reparasi, daur ulang, dan perpanjangan umur aset. Saat ekonomi sulit, narasi publik akan berubah dari konsumerisme menjadi fungsionalisme. Orang-orang akan menunda membeli mobil baru, menahan diri membeli smartphone seri terbaru, atau menunda renovasi rumah besar-besaran. Akibatnya, jasa perbaikan elektronik, bengkel perawatan kendaraan, hingga bisnis jual beli barang bekas berkualitas seperti thrift atau pre-loved akan mengalami lonjakan permintaan yang radikal. Lalu, apa langkah konkret yang bisa kita lakukan di tingkat personal maupun bisnis skala kecil? Jika Anda adalah seorang pengusaha, ini saatnya melakukan navigasi ulang. Jangan melawan arus, ikutilah kemana konsumen bergerak. Jika produk Anda saat ini dirasa terlalu tersier atau mewah, kemas ulang bisnis Anda menjadi lebih fungsional dan esensial. Tawarkan alternatif paket yang lebih ekonomis tanpa menurunkan nilai fungsionalnya. Dan yang paling penting secara filosofis, saat badai datang, jangan pernah memotong biaya pemasaran yang mendatangkan konversi langsung. Banyak bisnis mati saat krisis bukan karena produk mereka jelek, tapi karena mereka panik lalu memotong budget iklan, sehingga keberadaan mereka perlahan dilupakan oleh pasar yang sedang mencari solusi murah. Krisis finansial bukanlah musuh yang harus kita kutuk. Ia adalah bagian dari hukum alam ekonomi yang tak terhindarkan. Sejarah selalu berulang dan membuktikan bahwa inovasi-inovasi terbesar, korporasi-korporasi raksasa modern, dan lompatan kekayaan individu yang masif justru dilahirkan di masa-masa tersulit umat manusia. Krisis tidak pernah menghancurkan semua orang. Ia hanya menghancurkan mereka yang abai, yang tidak bersiap, dan mereka yang memilih untuk terus panik tanpa arah. Namun di sisi lain, krisis akan selalu menghargai mereka yang memiliki ketenangan jiwa untuk melihat peluang di dalam kesempitan. Dan mereka yang melandaskan keputusan mereka pada data, bukan sekadar ketakutan. Saat musim gugur ekonomi ini benar-benar merontokkan dedaunan di sekitar kita, pilihan sepenuhnya ada di tangan Anda. Apakah Anda memilih menjadi daun kering yang ikut gugur dan tersapu angin? Atau Anda memilih menjadi akar yang menancap semakin kuat ke dalam tanah, bersiap menyambut musim semi baru dengan kekuatan penuh?